Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di depan kita sekarang udah terdapat satu unit HP Oppo dengan kode CPH2375 atau Oppo A76 ya. Nah ini bisa teman-teman lihat, dan ini coba kita hidupkan guys ya. Nah ini bisa teman-teman lihat ya. Ini saya terangkan dulu untuk layarnya. Nah ini bisa teman-teman lihat untuk di bagian bawah ini di latar putih guys ya. Nah ini itu ada retak guys ya di bagian bawahnya. Nah ini bisa teman-teman lihat retak pecah untuk kaca LCD-nya, namun LCD dan sentuhan masih normal. Nah ini ya bisa teman-teman lihat ya guys ya, retaknya nggak terlalu banyak ya, namun mengganggu guys ya. Oke, ini udah saya siapkan untuk kaca gelas yang baru karena akan kita lakukan penggantian glass only tanpa melakukan penggantian LCD satu set. Oke, ini tanpa berlama-lama langsung saja kita eksekusi guys. Ini handphonenya kita matikan terlebih dahulu ya. Lanjut kita lepaskan untuk slot kartu SIM. Setelah itu kita panaskan untuk area backdoor atau back covernya menggunakan bantuan blower. Setelah kita rasa cukup panas, baru kita buka guys ya. Di sini saya menggunakan bantuan plastik mika. Nah ini kita cari celah dulu guys ya, karena ini sepertinya handphonenya ini masih original. Nah ini kita cari celah dulu, kita buat celah dulu guys ya, agar plastik mikanya bisa masuk guys. Nah hati-hati saja, jangan terlalu kuat atau terlalu dipaksa, takutnya nanti catnya bisa ngelupas atau bodinya bisa pecah guys ya. Nah ini kita seset secara perlahan sampai lem atau double tipnya itu lepas guys. Nah ini kita seset guys ya. Nah ini bisa teman-teman lihat santai-santai saja. Ini masih keras karena masih original guys ya. Nah ini tinggal kita tarik guys ya, tinggal sedikit lagi. Kita tarik, bisa teman-teman lihat ini double tipnya lumayan keras guys. Oke, berhasil guys ya. Oke, kita amankan dulu. Lanjut kita lepaskan semua baut-bautan di area bezelnya guys. Nah ini bautnya lumayan banyak, kita lepaskan dulu guys ya untuk semua baut-bautan di area bezelnya, karena akan kita bongkar untuk handphonenya guys ya. Ini ada segel, coba saya amankan, ternyata nggak bisa guys ya. Lanjut kita lepaskan saja untuk semua baut-bautannya. Nah untuk di kesempatan kali ini kita melakukan penggantian glass only atau kaca LCD, atau lebih familiar itu dengan kaca touchscreen, tanpa melakukan penggantian LCD full set. Nah jadi untuk tutorialnya atau cara pengerjaannya bisa teman-teman simak sendiri ya. Oke, ini lanjut kita lepaskan untuk bezelnya menggunakan kuku saja seperti ini. Hati-hati guys ya, karena di bagian pinggirnya itu ada sensor atau flexible fingerprint. Oke, ini udah kita lepaskan untuk flexible fingerprintnya. Lanjut kita lepaskan untuk baterainya guys. Nah ini kita tarik saja dan alhamdulillah terlepas. Lanjut kita amankan dulu untuk plastik penahan baterainya guys ya. Nah ini kita pinggirkan dulu, kita buat celah untuk LCD-nya guys. Nah ini ada pengaman, kita lepaskan. Dan di sini LCD-nya ini udah sedikit terangkat guys ya. Nah ini bisa teman-teman lihat, jadi tanpa kita panaskan, lanjut kita seset saja seperti ini. Nah ini kita buat celahnya guys ya. Oke, alhamdulillah LCD berhasil terlepas. Lanjut ini pengaman di fleksibel LCD belakang saya lepaskan dulu guys ya, agar nanti mudah untuk ditempelkan ke mesin separator. Nah ini kita lepaskan. Setelah itu kita tutupin pecahan kacanya menggunakan lakban agar memudahkan nanti di mesin separator guys ya, ketika proses pemisahan LCD dengan kaca gelas yang retaknya guys. Nah ini untuk lakbannya kita rapikan dulu. Setelah rapi, lanjut kita bawa ke mesin separator. Oke guys, ini udah berada di mesin separator. Kita tempelkan LCD-nya, kita diamkan hingga panas 80 derajat guys ya. Oke, ini udah panas 80 derajat. Di sini saya melakukan pemisahan LCD menggunakan kawat 0,03 guys ya, khusus OLED tipis ya, setidaknya meminimalisir terkena lapisan pelarit guys ya. Memang untuk kawat tipis seperti ini itu rawan sekali putus. Jadi ya kalau putus ya sabar-sabar saja, karena setidaknya meminimalisir guys ya terkena lapisan polaritnya guys. Nah ini bisa teman-teman lihat, kita seset dan putus guys. Lanjut kita ulangi lagi, kita seset lagi guys ya. Santai-santai saja, jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu dipaksa. Nah ini kita seset sampai lem OK yang lama itu putus atau LCD dengan kaca glassnya itu terpisah guys ya. Nah ini kita seset. Nah ini udah sampai di bagian bawah dekat pansel kamera. Oke, ini kita ulangin lagi sampai lemnya betul-betul putus guys ya. Nah ini kita ulangin. Setelah kita rasa udah putus, baru kita angkat guys LCD-nya. Oke, alhamdulillah berhasil tanpa terkena lapisan polarit, mantap ya. Lanjut kita bersihkan dulu untuk bekas lem OK yang lama di LCD-nya. Nah ini kita bersihkan guys ya sampai betul-betul bersih,
Karena sering saya sampaikan untuk penggantian glass itu kerapian, kebersihan itu diutamakan guys ya. Namun ya tetap juga harus hati-hati guys. Nah ini kita bersihkan untuk semua lem-lem yang lamanya atau lem OK yang lama. Kita bersihkan serapi mungkin, sebersih mungkin, agar nanti ketika dipasangkan kaca gelas yang baru itu tidak meninggalkan jejak guys ya. Oke, lanjut kita bersihkan lagi. Di sini saya menggunakan bantuan tisu dibantu dengan cairan Pertalite. Bisa juga menggunakan thinner atau minyak kayu putih atau pembersih lem OK lainnya guys ya. Nah ini kita bersihkan sampai betul-betul bersih. Dekat kaca kamera, dekat pansolnya itu saya bersihkan juga sih guys ya, menggunakan bantuan Mika. Nah ini kita bersihkan, kalau ada lem-lemnya kita rapikan lagi guys ya. Jangan sampai ada bekas lemnya guys. Oke, kita buat serapi mungkin, sebersih mungkin. Dan setelah kita rasa cukup bersih, cukup rapi, dan usahakan jangan sampai ada bekas lem OK yang lama guys ya. Nah ini mantap LCD-nya. Lanjut kita bawa ke meja eksekusi dan kita tes guys ya LCD-nya. Kita pasangkan LCD dan baterainya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah nampil Oppo. Kita tunggu dulu untuk proses bootingnya sampai masuk ke menu. Oke, alhamdulillah guys berhasil masuk ke menu. Kita cek lagi di tentang ponsel. Nah ini bisa teman-teman lihat di latar putih ya, HP-nya tetap normal, LCD nggak cacat guys ya. Lanjut kita lepaskan kembali LCD-nya, kita bersihkan guys ya. Nah ini kalau ada debu kita bersihkan dulu sebelum kita pasangkan kaca gelas yang baru. Karena kalau ada debu nanti pemasangannya tidak maksimal atau kelihatan debu-debunya guys ya. Jadi untuk penggantian gelas itu ekstra hati-hati, ekstra rapi guys ya, harus bersih. Nah ini udah bersih LCD-nya. Lanjut ini untuk plastik di pengaman lem OK-nya kita lepaskan dulu. Setelah itu kita cek lagi kalau ada debu kita bersihkan dulu guys ya. Nah ini kita rapikan, kita bersihkan kalau ada debu-debu. Nah setelah kita rasa udah bersih maksimal baru kita presisikan guys LCD dengan kaca gelas yang baru ya. Nah ini kita presisikan, ambil di dekat pansol kamera dulu guys ya. Nah setelah itu baru kita urut secara perlahan untuk menyatukan LCD dengan kaca gelas yang barunya guys, untuk menempelkan lem OK-nya ya. Nah jadi kalau teman-teman ada mesin laminating ya tinggal press saja di mesin laminating. Namun saya nggak ada mesin laminating, jadi kita sistem manual, kita urut manual seperti ini. Pengurutannya itu santai-santai saja, jangan terlalu kuat penekanannya, takutnya nanti LCD-nya bisa rusak guys ya. Sekaligus juga jangan sampai gelembungnya terlalu banyak. Karena kalau gelembungnya terlalu banyak nanti di mesin bubble remover juga sulit hilang untuk gelembungnya guys ya. Jadi kita usahakan meminimalisir gelembung. Nah ini kita urut secara perlahan saja. Kita buat serapi mungkin guys ya. Jangan sampai terlalu banyak gelembung. Nah ini udah selesai. Dan bisa teman-teman lihat ada sedikit gelembung. Lanjut kita bawa ke mesin bubble remover. Oke, kita masukkan ke mesin bubble remover. Kita diamkan kurang lebih 3-5 menit menggunakan settingan panas 70 dan angin di 150 PSI guys ya. Oke guys, ini udah kurang lebih 5 menit, udah mantap, udah pas ya. Nah ini LCD-nya mantap guys ya, nggak ada bekas gelembung lagi. Lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke guys, ini kita udah di meja eksekusi. Kita tes kembali LCD-nya setelah pemasangan kaca gelas yang baru. Kita pasangkan fleksibel LCD-nya dan kita pasangkan kembali untuk baterainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nampil guys, Oppo. Oke, kita tunggu dulu proses booting sampai masuk ke menu. Nanti kita tes di latar putih guys ya, biar teman-teman lihat hasilnya seperti apa. Oke, alhamdulillah udah berhasil masuk ke menu. Kita cek di tentang ponsel, HP Oppo A76. Oke, ini mantap ya, LCD-nya nggak ada cacat. Lanjut kita lepaskan kembali baterai dan LCD-nya. Nah ini udah kita lepaskan dan kita pinggirkan LCD. Kita tambahkan lem di bagian pinggiran-pinggiran frame-nya guys ya. Di sini saya menggunakan bantuan lem E7 Plus dari Onglai berwarna hitam. Nah untuk pemberian lem sendiri di pinggiran-pinggiran frame-nya itu nggak harus tebal, yang penting rata guys ya. Usahakan rata, rapi, jangan sampai ada lem yang ngeluber. Nah ini kita rapikan untuk lemnya. Oke, setelah rapi kita presisikan untuk LCD-nya guys ya. Nah ini kita cek dulu, ada debu kita bersihkan dulu. Nah ini untuk ada lem-lem yang meluber kita bersihkan dulu guys ya, mumpung masih basah untuk lemnya, jadi lebih enak dibersihkan. Nah ini ada lem-lem yang meluber, saya elap terlebih dahulu menggunakan tisu dibantu cairan Pertalite. Lanjut fleksibel LCD kita presisikan, kita rapikan, dan untuk plastik pengaman baterainya juga kita pasangkan kembali guys ya. Kita rapikan, kita presisikan. Nah ini kita rapikan untuk plastik pengaman baterainya, dan baterai juga udah saya rapikan guys ya. Oke, lanjut fleksibel baterai kita pasangkan. Setelah itu kita pasangkan kembali untuk bezelnya guys.
Nah ini ada tombol volumenya terlepas, kita pasangkan dulu. Setelah itu kita pasangkan flexible fingerprint, lanjut kita presisikan untuk bezelnya. Nah hati-hati penekanan jangan terlalu kuat, takutnya nanti bisa pecah guys ya. Oke, ini kita pasangkan kembali untuk baut-bautannya. Semua baut-bautannya kita pasangkan kembali guys ya. Nah untuk tutorial penggantian glass bisa teman-teman simak sendiri ya. Seperti ini, kelihatannya gampang namun lumayan beresiko. Jadi kalau untuk teman-teman ingin melakukan penggantian glass bisa kirim ke alamat kita, itu di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, khusus yang dari luar kota guys ya. Untuk kontak kita ada di deskripsi video. Jadi untuk nomor WhatsApp ada di deskripsi video. Nanti kalau teman-teman ingin bertanya boleh chat aja kontak kita di deskripsi video guys ya. Nah ini kita pasangkan kembali semua baut-bautannya, lanjut kita pasangkan slot kartusin dan kita tambahkan lem di pinggiran bezelnya guys. Untuk pemberian lem juga seperti biasa, nggak harus tebal, yang penting merata guys ya. Nah ini kita ratakan lemnya. Setelah rata baru kita presisikan backdoornya. Lanjut kita press menggunakan karet untuk pengepresan LCD dan back covernya agar lemnya itu merekat sempurna guys ya. Nah ini kita press menggunakan karet dan kita diamkan kurang lebih 30 menit sampai 1 jam tergantung teman-teman ya. Namun kalau saya sendiri itu biasanya saya diamkan kurang lebih 30 menit. Oke guys, balik lagi, ini udah kurang lebih 30 menitan, hampir 1 jam saya diamkan. Ini udah kering sempurna ya untuk lemnya. Lanjut kita bersihkan untuk lem-lem yang meluber. Kita buat HP-nya serapi mungkin guys ya. Ini handphone udah saya hidupkan juga. Oke, ini kita lap, ada debu-debu atau ada bekas-bekas lem kita bersihkan dulu. Dan ini bisa teman-teman lihat guys, hasilnya rapet ya, presisi tanpa ada jejak bekas pembongkaran atau bekas ganti glass. Nah ini seperti semula guys ya, jadi hasilnya rapet. Oke, kita cek di tentang ponsel biar teman-teman bisa lihat seriesnya itu masih sama, Oppo A76 atau CPH 2375. Nah ini mantap guys ya, untuk hasilnya itu bening, nggak ada cacat. LCD nya juga mantap sempurna guys ya. Dan ini penampakan dari kaca gelas yang lama, jadi bisa teman-teman lihat sendiri ya prosesnya seperti apa. Tadi lumayan beresiko namun ya tetap dikerjakan dengan hati-hati, tentunya juga dengan jam terbang juga guys ya. Oke, ini udah mantap. Lanjut kita tes yang bagian paling sensitif yang ditakutin banyak user ketika ganti glass, itu dikhawatirkan kamera buram. Nah ini sama-sama kita tes guys ya untuk kameranya, kamera depan dan kamera belakang. Jadi biar sama-sama teman lihat setelah ganti glass apakah ngefek ke kamera atau tidak. Oke, ini udah bersih. Lanjut kita tes kameranya. Untuk kamera belakang hasilnya seperti biasa guys, tetap jernih ya, tetap kinclong tanpa ngeblur. Nah ini mantap untuk kamera belakangnya. Nah ini mantap untuk kamera depan, sama guys, tetap jernih guys ya. Jadi tanpa ada jejak, tanpa ngefek ke kamera, asalkan dikerjakan dengan hati-hati guys ya. Oke, ini kamera depan juga tetap jernih guys ya. Mantap, khas dari Oppo. Oke, udah mantap handphonenya. Kita buka kembali di tentang ponsel, HP-nya Oppo A76. Oke, untuk teman-teman semua, sekian tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan jangan lupa terus ikutin tutorial kita selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.